Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina dengan NIM H0523322. Saya dari Prodi PGSD kelas C, Universitas Sulawesi Barat. Yang saya hormati Ibu Dr. Evi Segarawati Ampri, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah materi, yaitu judulnya Media Pembelajaran, di mana saya akan membahas beberapa topik materi seperti yang pertama pengertian media pembelajaran, kemudian tujuan media pembelajaran, kemudian fungsi dan manfaat media pembelajaran, pengenalan beberapa media pembelajaran, jenis klasifikasi media pembelajaran, contoh-contoh dan pemilihan media pembelajaran, dan media pembelajaran audiovisual. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian media pembelajaran. Kata media berasal dari bahasa Latin yaitu medius, yang berarti pengerantara atau pengantar. Dalam konteks pembelajaran, media adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari pengajar kepada peserta didik. Media dapat berupa manusia, materi, dan juga kejadian yang menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Media pembelajaran secara khusus mencakup alat grafis, fotografis, atau elektronik yang memproses dan menyusun informasi secara visual ataupun verbal. Kemudian kita melangkah ke materi selanjutnya, yaitu tujuan media pembelajaran. Tujuan media pembelajaran ada 3, yaitu yang pertama menyampaikan informasi. Sebagaimana yang sudah diuraikan pada pokok bahasan yang pertama, media memiliki kedudukan yang penting dalam sebuah proses komunikasi, yaitu transfer pesan dari pengirim kepada penerima. Untuk itu, dalam konteks pembelajaran, penggunaan media pembelajaran bertujuan untuk menyampaikan informasi berupa materi pembelajaran. Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi, maka penyampaian informasi melalui media menjadi semakin berkembang. Tidak hanya melalui media-media cetak, namun sudah berkembang pesat melalui media visual dan juga multimedia. Kemudian yang kedua yaitu motivasi. Dalam kegiatan belajar, motivasi peserta didik adalah salah satu tolak ukur menentukan keberhasilan dalam pembelajaran. Peserta didik yang tidak mempunyai motivasi belajar tidak akan mungkin melakukan aktivitas belajar. Apabila tujuan pembelajaran tidak tercapai, mencerminkan kegagalan yang dilakukan pendidik. Untuk itu, pendidik perlu menciptakan strategi yang tepat untuk memotivasi dalam pembelajaran peserta didik. Dan yang ketiga yaitu menciptakan aktivitas belajar. Target atau tujuan dari suatu kegiatan pembelajaran adalah dampak atau hasil yang ingin dicapai dalam suatu kegiatan pembelajaran. Dalam istilah kependidikan dikenal sebagai meaningful learning experience, yaitu suatu pengalaman belajar yang bermakna sebagai hasil dari suatu kegiatan pembelajaran. Untuk itu, sebuah pembelajaran hendaknya diarahkan untuk menciptakan berbagai aktivitas belajar yang mampu memberikan pengalaman belajar pada peserta didik. Materi selanjutnya yaitu fungsi dan manfaat media pembelajaran. Media pembelajaran berfungsi untuk yang pertama untuk memusatkan perhatian siswa dengan tampilan yang menarik dan interaktif. Kemudian yang kedua, menggugah emosi dan motivasi siswa melalui presentasi yang berbeda dari materi yang ada di buku. Kemudian yang ketiga yaitu mengorganisasikan materi pembelajaran dengan visualisasi yang mempermudah pemahaman mereka. Kemudian yang keempat yaitu menyamakan persepsi siswa terhadap konsep-konsep abstrak melalui konkretisasi. Kemudian yang kelima, mengaktifkan respon siswa dan mendorong keterlibatan aktif dalam proses pembelajaran. Menurut Sujana dan Rifai tahun 2002 halaman 2, secara umum manfaat media pembelajaran adalah untuk memperlancar interaksi antara guru dan peserta didik, membuat pembelajaran lebih efektif dan efisien, membantu siswa mengamati benda atau peristiwa yang sulit untuk dijangkau, serta mempermudah perbandingan konsep yang kompleks. Media pembelajaran yang berkontribusi dalam meningkatkan motivasi, pemahaman, dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Kemudian pembahasan materi selanjutnya yaitu pengenalan beberapa media pembelajaran. Berdasarkan perkembangan teknologi, media pembelajaran dapat dikelompokkan ke dalam 4 kelompok, yaitu
Teknologi cetak adalah cara untuk menghasilkan atau menyampaikan materi seperti buku dan materi visual statis terutama melalui proses percetakan mekanisme dan juga fotografis. Kemudian media yang kedua yaitu media hasil teknologi audiovisual. Teknologi audiovisual adalah cara menghasilkan atau menyampaikan materi dengan menggunakan mesin-mesin mekanis dan elektronik untuk menyajikan pesan-pesan audio dan juga visual. Pengajaran melalui audiovisual jelas bercirikan pemakaian perangkat keras selama proses belajar, seperti mesin proyektor, film, tape recorder, dan juga proyektor visual yang lebar. Jadi pengajaran melalui audiovisual adalah produksi dan penggunaan materi yang penerapannya melalui pandangan dan pendengaran serta tidak seluruhnya tergantung kepada pemahaman kata atau simbol-simbol yang serupa. Kemudian media yang ketiga yaitu media teknologi berbasis komputer. Teknologi berbasis komputer merupakan cara menghasilkan atau menyampaikan materi dengan menggunakan sumber-sumber yang berbasis mikroprosesor. Perbedaan antara media yang dihasilkan oleh teknologi berbasis komputer dengan yang dihasilkan dari dua teknologi lainnya adalah karena informasi atau materi yang disimpan dalam bentuk digital, bukan dalam bentuk cetakan ataupun visual. Dan yang keempat yaitu teknologi gabungan. Teknologi gabungan adalah cara untuk menghasilkan data menyampaikan materi yang menggabungkan pemakaian beberapa bentuk media yang dikendalikan oleh komputer. Kemudian kita masuk ke materi selanjutnya yaitu contoh klasifikasi media pembelajaran. Media pembelajaran dapat dikelompokkan menurut beberapa ahli, yaitu yang pertama menurut Rudy Birch 1971 mengklasifikasikan media berdasarkan unsur suara, visual, dan gerak dengan 8 jenis media. Kemudian menurut Kemp dan Dayton 1985 membagi media menjadi 8 jenis, termasuk media cetakan, OHP, rekaman audio, dan juga komputer. Kemudian menurut Setyosari dan Sikabuden 2005 mengklasifikasikan media berdasarkan fisiknya seperti yang 2 dimensi atau yang 3 dimensi, kemudian pengalaman yang diperoleh baik itu langsung maupun tiruan, serta persepsi indera seperti audio, visual maupun audio visual. Kemudian masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu contoh-contoh dan pemilihan media pembelajaran. Dalam pemilihan kita harus memperhatikan beberapa faktor sebagai berikut, seperti yang pertama, dana atau material. Kebanyakan guru di sekolah tidak menggunakan media untuk mempermudah siswa dalam mempelajari suatu materi pembelajaran. Dikarenakan dana yang dibutuhkan cukup mahal, sedangkan sekolah tidak memfasilitasi dengan baik, maka guru harus benar-benar pandai dalam membuat media agar tidak menghabiskan dana yang mahal, seperti guru memanfaatkan barang-barang bekas dalam pembuatan media. Kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan yaitu materi pembelajaran. Selain dana, di sini guru juga harus memperhatikan materi pembelajaran karena setiap materi itu beda, maka penggunaan media pun juga berbeda. Kemudian yang ketiga yaitu peserta didik. Faktor selanjutnya yaitu haruslah diperhatikan peserta didiknya. Pemahaman setiap individu dengan individu lainnya itu pasti berbeda. Maka dari itu ada siswa yang gemar menggambar, menulis, mendengarkan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu jenis-jenis media. Pendidik dalam memilih media harus menentukan betul jenis-jenis media apa yang akan harus digunakan. Jenis-jenis media antara lain seperti audio, visual maupun audiovisual dan alat peraga. Dan pembahasan materi yang terakhir yaitu media audiovisual. Media audiovisual merupakan sebuah alat yang dapat menyajikan gambar bergerak, warna, serta disertai dengan penjelasan berupa tulisan maupun suara. Penggunaan media audiovisual dalam proses pembelajaran menjadi salah satu perencanaan yang harus dipersiapkan oleh guru untuk menghasilkan proses pembelajaran yang lebih menarik serta dapat memberikan motivasi kepada siswa dalam pembelajaran. Adapun jenis-jenis audiovisual yaitu yang pertama audiovisual diam, merupakan media yang dapat menampilkan suara dan gambar diam seperti slide PowerPoint atau slide PPT. Kemudian yang kedua yaitu audiovisual gerak. Audiovisual gerak adalah media yang dapat menampilkan unsur suara dan gambar yang bergerak seperti film, suara, dan video lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu audiovisual murni, merupakan media
media yang memiliki unsur suara dan unsur gambar yang berasal dari satu sumber seperti film atau video-video lainnya. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu audio visual tidak murni, merupakan media yang memiliki unsur suara dan gambar melalui sumber yang berbeda, seperti film bingkai suara yang unsur-unsur gambarnya bersumber dari slide proyektor atau LCD dan unsur suaranya bersumber dari tape recorder. Proses perencanaan pemanfaatan media pembelajaran yang guru siapkan mampu menyumbangkan arah tujuan dan pemahaman untuk peserta didik dan guru, yang kemudian dapat membantu peserta didik untuk menyadari mengenai tujuan-tujuan yang tersirat dalam tugas pembelajaran yang harus mereka laksanakan. Agar pembelajaran yang dilaksanakan berjalan dengan kondusif, maka pendidik harus mengetahui bagaimana langkah-langkah penggunaan media audio visual. Langkah-langkah pembelajaran dalam kelas dengan menggunakan media audio visual, yaitu yang pertama, tahap persiapan. Nah, ini dilakukan dengan cara menyusun rencana kegiatan belajar. Pendidik juga meninjau petunjuk penggunaan media audiovisual, kemudian pendidik mempersiapkan dan mengatur peralatan media audiovisual. Kemudian yang kedua yaitu tahap pelaksanaan penyajian. Nah, pendidik memastikan semua peralatan audiovisual itu telah lengkap dan siap untuk dipakai dalam pembelajaran. Kemudian pendidik memastikan bahwa media audiovisual tersebut terdapat penjelasan yang mengenai tujuan-tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh si peserta didik. Dan selanjutnya, media pembelajaran audiovisual yang ditayangkan berisikan uraian materi pembelajaran dan juga menghindari hal-hal yang dapat mengganggu konsentrasi peserta didik. Dan yang terakhir yaitu tahap tindak lanjut. Nah, tahap tindak lanjut ini dilakukan agar peserta didik mampu memantapkan pemahaman mengenai materi pembelajaran yang telah disimak melalui media audiovisual. Selanjutnya, tahap tindak lanjut ini juga bertujuan untuk mengukur efisiensi pembelajaran yang telah dilakukan peserta didik. Dan yang terakhir yaitu manfaat penggunaan media audiovisual dalam pembelajaran di kelas, yaitu yang pertama, membuat pembelajaran lebih menarik, kemudian membantu siswa dalam memahami materi pembelajaran dengan mudah, kemudian memperkuat daya ingat siswa, dan juga meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran aktif, dan membantu guru dalam mengajarkan materi pembelajaran dengan mudah. Nah, dari materi tadi dapat kita simpulkan bahwa dalam konteks pembelajaran, media adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari pengajar kepada peserta didik. Media dapat berupa manusia, materi, atau kejadian yang menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Media pembelajaran secara khusus mencakup alat fotografis, elektronik yang memproses dan menyusun informasi secara visual maupun verbal. Media pembelajaran juga memiliki tujuan, fungsi, manfaat, jenis, dan juga contoh, serta cara yang benar untuk memilih media yang baik dan sesuai demi mencapai tujuan pembelajaran yang optimal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, segala kekurangannya mohon dimaafkan. Saya akhiri, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.